screen. Nah, kita share screen. Oke, kita mulai saja. Bila nanti di pertengahan ada yang ingin ditanyakan boleh ya, nanti diskusi saja kita sambil ada yang beristirahat, mungkin juga ada yang di perjalanan atau di tempat kerja juga. Ya, selamat mendengarkan. Topik kita hari ini adalah terkait feminim hygiene. Jadi dengan subtemanya adalah mari kita menjaga kesehatan dan kualitas misfi agar suami makin betah di rumah. Sebetulnya sih tidak harus yang sudah berkeluarga ya. Banyak juga di sini rekan-rekan yang masih lajang. Ya kita diskusi saja. Nanti apa-apa saja di kesehatan tidak melulu kesehatan perempuan tidak melulu untuk yang sudah menikah ya. Apa itu feminim hygiene? Feminim hygiene ini adalah membahas mengenai kebersihan area kewanitaan, di mana kita menjaga dan memastikan vagina dalam keadaan bersih, menjaga area kewanitaan meliputi area intim, vulva dan sekitarnya. Tujuannya apa? Ya jelas agar terhindar dari infeksi ataupun mencegah timbulnya infeksi penyakit. Penyakit pada saluran perempuan tidak selalu penyakit menular atau ditularkan ya. Jadi memang bisa terjadi akibat kebersihan yang memang kurang. Nah, kenapa itu penting? Satu, untuk mengurangi resiko infeksi. Kedua, memastikan pengalaman seksual yang nyaman dan sehat. Ketiga, mendorong perawatan diri dan kebersihan diri. Kemudian keempat, membantu mencegah ketidaknyamanan, gatal, dan juga iritasi. Kelima, mengurangi resiko komplikasi terkait dengan menstruasi. Eh, Kasus di Gizar itu terkait apa gangguan pada feminine hygiene ini cukup banyak. Jadi kita angkat topik ini juga memang berbasis kasus ya. Nah, beberapa cara untuk menjaganya, jelas kita menjaga kesehatan kebersihan vagina, kemudian mencegah infeksinya dan menjaga kesehatan misfi dengan pola makan juga ternyata berpengaruh. Nanti kita lihat apa tuh pola makan yang berpengaruh tuh seperti apa. Kemudian yang tema pertama menjaga kebersihan vagina. Nah, eh, untuk kita di di Asia lah jelas kita pada saat buang air kecil ataupun buang air besar kan berbeda gitu ya dengan negara-negara di Eropa atau wilayah utara, wilayah barat. Kebanyakan kita sudah menggunakan air, ya mayoritas memang air, sedangkan di wilayah luar masih menggunakan tisu toilet. Nah, paling paling bersih pakai apa? Jelas pakai air ya. Cuman cara membersihkan itu kadang suka keliru nih. Pembersihannya itu bukan hanya air tuh, bukan hanya kebasuh air, tapi pastikan memang areanya itu betul-betul bersih, betul-betul terkena gitu. Jadi bukan hanya wah asal kena aja, jangan gitu. Dan kemudian jika memang terdapat tisu, pastikan tisunya mampu untuk mengeringkan area kewanitaan. Karena resikonya apa? Resikonya bisa timbul jamur ataupun yang lain. Nanti kita bahas di eh, slide berikutnya. Nah, ini dia. Cuci bagian vulva Anda dengan sabun yang lembut ataupun air hangat. Nah, hindari cuci bagian vagina, bagian luar dengan air yang panas. Jangan yang ya jelas lah, jangan dengan panas. Kemudian oleskan sedikit sabun ke dalam vagina Anda untuk membersihkannya. Bilas sabun hingga bersih, lalu gunakan jari untuk merentangkan bibir vagina. Biarkan air hangat mengalir ke vagina Anda. eh ini sih mungkin kalau untuk dilakukan, kalau ini mungkin terlalu 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 spesifik banget ya. Intinya adalah jadi gini, di dalam saluran kewanitaan, saluran reproduksi, wanita itu berbeda dengan laki-laki. Pada wanita, saluran reproduksi itu eh, dengan saluran buang air kecil itu terpisah. Jadi ada dua lubang, lubang saluran kecil, kencing, dan ada lubang saluran reproduksi. Nah, ini dulu. Tapi tempatnya itu adalah tempatnya di organ kewanitaan di bagian bawah gitu. Nah, pada laki-laki saluran untuk buang air kecil dan saluran reproduksi itu hanya satu. Nah, jadi walaupun misalkan
Apakah memungkinkan penyakit di dalam vagina atau keputihan itu mempengaruhi gangguan saluran kencing pada perempuan? Sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi kebersihan yang dimaksud di sini dengan menggunakan sabun ataupun air hangat, tujuannya apa? Tujuannya adalah dua area tersebut itu benar-benar bersih. Jadi tidak terjadi kontaminasi silang ke saluran reproduksi ke apa saluran kencing ataupun sebaliknya. Nah, eh ini dia pada saat menstruasi beda setiap orang beda-beda ya siklus menstruasi ataupun banyak 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 tidaknya menstruasi di hari pertama atau hari kedua itu dan nyerinya juga beda ya. Nah, ganti pembalut itu idealnya adalah setiap 4 hingga 6 jam. Apakah tidak ngeflek juga misalkan harus diganti? Sarannya diganti. Ganti saja. Gitu. Kalau misalnya wah udah 6 jam tapi belum nih gitu, tapi memang masih masih menstruasi, diganti saja. Kenapa? Karena resiko untuk timbul namanya itu toxic shock syndrome TSS yaitu infeksi yang berpotensi terjadi pada pemakaian pembalut atau tampon yang lebih dari 6 atau 8 jam itu mengiritasi ke bagian kulit gitu karena apa melekat kan gitu menempel terus kita nah untuk pencegahannya apa pencegahannya adalah eh, dari pakaian yang melekat ke dalam badan. Pakaian yang melekat ke dalam badan ini pilih dengan bahan yang memang 100% katun, berbahan kapas ya. Artinya apa? Bisa menyerap keringat, kemudian apa? Berpori, artinya bisa untuk bernafas gitu, bisa bisa dipakai untuk bernafas. Nah, resiko apa sih yang bisa memungkinkan dari penggunaan eh, kesalahan penggunaan dalam pakaian dalam? Kesalahan penggunaan pemakaian pakaian dalam ini salah satunya bisa timbul kelembaban yang berlebihan yang berakibat munculnya jamur atau misalkan gatal-gatal ringan walaupun belum nyampe ke jamur ya misalkan dermatitis yang tadi akibat pemakaian terlalu lama gitu. Jadi selain pembalon juga ya pakaian dalamnya juga harus diganti ya. Jelas harus rutin diganti. Nah, kemudian, pemilihan celana juga dalam rangka mencegah timbulnya infeksi. Ini adalah yang kita bahas itu adalah infeksi tidak menular ya. Jadi gini, infeksi yang didapatkannya itu bukan akibat penularan dari kontaminan yang lain gitu. Jadi bukan dari pasangan ataupun apa. Ini yang memang sebetulnya di dalam saluran reproduksi wanita itu tuh ada bakteri di situ, ada bakteri baik. Nah, fungsinya apa? Untuk menjaga pH dan kelembaban dari area tersebut. Jadi pada saat timbulnya rekan-rekan semua penggunaan sabun yang berlebihan, sabun sirih lah atau apa, justru beresiko untuk meningkatkan resiko bakteri itu, ya bakteri baiknya mati dan munculnya bakteri jahat yang menyebabkan keputihan lah atau gatal lah, bentol-bentol di situ. Jadi ada juga tuh pasien yang bilang bahwa saya udah pakai nih dari mulai celananya udah longgar katanya apa terus juga saya pakai sabun untuk membersihkan malah saya sering loh rutin banget pagi malam saya pakai sabun tapi kok area area kewanitaannya itu malah jadi keputihannya lebih banyak gitu. Nah, akibat apa? Akibat eh, overwash gitu malah malah terlalu terlalu bersih. Jadi si bakteri baiknya malah kalah gitu oleh bakteri yang jahat gitu. Nah, karena sabun itu juga kalau berlebihan ya malah ikut membunuh bakteri baiknya. Nah, ini jelas nih, gunakan selalu pakaian, pakaian area di kewanitaan, pastikan itu dalam kondisi kering gitu, hindari kelembaban. Yang seperti tadi saya bilang bahwa di sana tuh ada bakteri baik yang berfungsi untuk menjaga apa namanya pH gitu, keasaman. Nah, jadi kalau kalau misalkan kelembaban ini itu malah timbulnya malah infeksi bakteri yang jahat gitu. Nah, ini yang kok biasanya kok beraroma gitu atau nggak enak. Nah, ini biasanya suka dikeluhkan oleh pasien. Kemudian lakukan pemeriksaan rutin ke dokter kandungan. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin di sini juga banyak yang tenaga medis. Kita
kita juga mungkin pernah bertemu dengan kasus infeksi menular seksual pada perempuan yang memang nyaris tidak bergejala atau ada gejala namun gejalanya itu ringan atau minor. Nah, sebetulnya pada gejala infeksi menular pada perempuan itu memang nyaris tidak bergejala. Nah, makanya beberapa kondisi pas datang ke kita itu memang kondisi yang sudah kondisi lanjut gitu. Misalkan pas kita buka kita periksa bagi periksa dalam, ternyata memang sudah ditemukan keputihan yang sangat banyak, beraroma, kemudian juga berwarna kehijauan. Nah, itu yang apakah itu terlambat ditangani atau apa? Sebetulnya ya memang karena perempuan jarang sekali ada keluhan yang eh, di bawah situ. Kalau pada laki-laki karena saluran kencing dan saluran reproduksi sama, biasanya keluhannya justru lebih lebih terasa gitu. Misalnya gatal, panas, atau rasa terbakar, atau malah timbul merah-merah. Nah, jenis bakteri yang ada di dalam saluran saluran kemaluan itu juga ya lain-lain gitu infeksinya. Kalau memang itu infeksi menular, misalkan ada chlamydia, terus juga ada trichomoniasis gitu. Itu yang paling umum tuh kita jumpai gitu. Jadi kadang ada keputihan yang dia sampai kok kayak nasi gitu, kayak berbutir-butir. Itu salah satu contoh infeksi menular gitu. Nah, sekarang apa hubungannya menjaga kesehatan Misfi dengan pola makan yang baik? Diet seimbang untuk menjaga kesehatan. Nah, ini sebenarnya tidak hanya kesehatan dari area eh, kewanitaan ya. Jadi sebenarnya kalau konsumsi makanan seimbang itu gizi seimbang ya jelas untuk seluruh tubuh. Namun dalam hal kesehatan reproduksi perempuan, konsumsi makanan yang sehat ini difungsikan untuk apa? Ini juga untuk eh, mencegah 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 terjadinya infeksi akibat flora normal pada vagina yang memang dia berubah menjadi patogen. Maksudnya apa? Bakteri baik itu jelas juga butuh butuh nutrisi ya gitu dan butuh dipertahankan untuk tetap ada. Jadi biar tidak terlalu asam, tidak terlalu basa. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar bakteri yang jahat itu sebenarnya kalah sebenarnya gitu. Nah, jadi pola asupan kayak nutrisi yang baik juga jelas ya di dalam tubuh yang sehat jelas semuanya juga akan ikut sehat sebetulnya. Ini di gizi seimbang ini buat buat kesehatan keseluruhan sih jelas itu ya. Sertakan makanan probiotik. Nah, ini dia. Contohnya yogurt, kimchi, ya makanan-makanan probiotik. Apa sih probiotik itu? Probiotik itu sederhananya itu bakteri baik lah gitu. Bakteri baik. Merek-merek tertentu ada, kayak Yakult, kayak gimana tuh. Itu ada. Nah, sebenarnya tidak langsung ke peningkatan flora normal atau bakteri baik di dalam vagina. Itu justru sebenarnya akan meningkatkan dulu flora normal di dalam usus. Di dalam usus juga ada bakteri baik gitu. Ada bakteri baiknya. Bakteri LBO ya gitu, Lactobacillus. Nah, eh, kalau terkait ke apa? Ke vagina yaitu mekanisme mekanisme lanjutan. Sebenarnya kalau dijelaskan ya masih panjang gitu. Kalau dari saluran pencernaan bisa sampai bakteri baiknya itu ke saluran reproduksi, tapi ya memang ada pengaruhnya. Minumlah banyak air putih. Ini tadi gejala yang sering timbul dari adanya gangguan pada reproduksi. Ibu-ibu juga kan tadi saya bilang bahwa nyaris pada perempuan itu gangguannya itu kalau memang di dalam itu tuh nyaris tidak bergejala. Nah, kecuali kalau jamur dari kulitnya kelihatan. Jamur juga dari rasa yang dirasakan juga jelas gatal ya, jelas terasa gitu. Itu kalau kalau dari jamur. Nah, cuman eh, apa yang tadi saya bilang juga bahwa saluran reproduksi ini dengan saluran buang air kecil pada perempuan itu kan terpisah. Nah, keputihan ini juga dapat menyembuhkan infeksi saluran kencing gitu. Nah, malah kadang kita menjumpai kasus
infeksi saluran kemih yang memang berbarengan dengan adanya kondisi sakit pada saluran reproduksi. Itu ada tuh. Makanya penting ya menjaga banyak minum air ini. Kenapa? Agar juga di saluran kencingnya itu juga tetap terjaga karena ini masih satu area di saluran perempuan. Nah, kemudian, oh ini dia. Nah, eh, tadi kita sudah bahas bahwa ini kan saluran reproduksi pada perempuan yang dibayangkan adalah bagaimana sih cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Tujuannya apa? Tujuannya jelas menghindarkan timbul infeksi, timbul penyakit gitu. Dan juga yang tadi kita bilang bahwa ini nyaris nyaris kadang tidak bergejala gitu. Yang keputihan pun juga kadang enggak kok, keputihannya itu kalau menstruasi doang. Nah, pas sudah tidak menstruasi ternyata kita periksa ini Mbak, saya mau cek gitu habis menstruasi ya masih ngeplek-ngeplek tapi putih gitu. Pas kita buka ternyata keputihannya memang banyak. Nah, salah satu pengobatan, bukan pengobatan, salah satu terapi ya metode pengobatan juga lah untuk pembersihan dari saluran reproduksi adalah dengan memanfaatkan gas ozon, yakni molekul yang terdiri dari 3 atom yang memiliki sifat antioksidan yang kuat. Vaginal ozone ini dia mengurangi dan menghilangkan masalah yang relatif ringan. Jadi, apakah semua bisa diatasi dengan vaginal ozone? Mayoritas bisa. Namun pada kasus infeksi tertentu itu harus berbarengan, harus disertai dengan pengobatan, gitu. Jadi bisa dilakukan pengobatan berbarengan dengan terapi vaginal ozone. Karena vaginal ozone ini kan langsung di area apa tertimbulnya infeksi, sedangkan obat kan memang kita minum gitu. Nah, terapi ini dilakukan dengan melepaskan gas ozon. Jadi kayak uap lah gitu ya, bertekanan rendah Semangat, ke dalam saluran Mbak. pencernaan, saluran pencernaan, saluran reproduksi. Maaf, maaf, saya ke distract ya. Terapi ini dilakukan 2 sampai 3 kali seminggu dengan durasi paling lama 20 menit. Nah, Mau pakai this ozon. Kemudian, apakah vaginal ozone ini menimbulkan rasa sakit? Tidak ya. Dari yang sudah sih tidak ada keluhan pasien nyeri gitu. Malah nyaman aja gitu. Mayoritas gitu. Tujuannya sama tadi meningkatkan jumlah oksigen di dalam tubuh, di dalam area reproduksi ya. Kemudian meningkatkan peluang kesembuhan penyakit tertentu ya karena mematikan bakterinya. Tingkat oksigen yang lebih tinggi dapat Tinggi dapat meningkatkan meningkat. kekebalan tubuh. Proses regenerasi sel juga akan berlangsung lebih cepat sehingga sel yang rusak akan segera terpulihkan. Nah, terapi vaginal ozone ini juga bisa mencegah untuk vaginitis ataupun vagina yang terkena jamur dengan cara meningkatkan populasi Lactobacillus atau bakteri baiknya juga bisa naik ya. Kemudian ketika mukosa vagina dalam kondisi normal, maka dia akan memperbaiki bukan sistem imunitasnya ya, tapi memperbaiki sel-sel dinding dari mukosa itu lapisan ya, lapisan dinding vaginanya gitu. Nah, eh ini sama dengan tujuan ya manfaat ini mengurangi rasa keluhan seperti terbakar, mengurangi keluhan keputihan. Tapi sih apakah keputihan itu langsung di vaginal ozon? Enggak. Biasanya kita akan periksa dulu seberapa berat kasusnya. Kalau memang berat kita akan melakukan dulu vaginal toilet. Nah, vaginal toilet itu apa? Kita akan bersihkan dulu area area apanya tuh area kewanitaannya gitu sampai dalam, baru setelah itu kita lakukan terapi vagina ozonnya itu. Nah, dan juga ini bisa mampu mencegah pada timbulnya kanker serviks. Nah, ini yang biasa, yang tadi ya, ini screening, yang tadi terkait kanker serviks ini screeningnya. Screeningnya itu dengan IVA. Ada IVA sama ada satu lagi pap smear ya. Nah, screeningnya itu. Kalau ini yang kita bahas terkait IVA. Pemeriksaan untuk menemukan sedini mungkin kelainan pada leher rahim. Nah, sebenarnya pada mulut rahim ya, pada mulut rahimnya. Kemudian kita mendeteksinya dengan apa? Kita deteksi dengan penggunaan asam asetat. Jadi sebetulnya sederhana sekali. Kita hanya butuh inspekulo. Inspekulo itu apa?
Jadi dia alat tuh seperti gambar yang paling ujung, nah itu yang namanya inspekulo, dimasukkan ke dalam saluran reproduksi sampai kita bisa mengeksplor area mulut rahim. Area mulut rahim tersebut nanti kita akan berikan asam asetat. Kita akan berikan, akan totolkan melalui kapas kapas ya. Kapasnya itu nanti ditunggu dalam waktu beberapa menit, kurang lebih 1 menit lah gitu ya. Dan bila nanti timbul bercak-bercak kemerahan, itu bisa menjadi salah satu tanda timbulnya gejala lah gitu, gejala dari kanker serviks. Nah, itu sebenarnya luas ya kalau kita membahas tentang kesehatan reproduksi, apalagi pada perempuan. Dari mulai organ perempuan bagian luar, misalkan dia pada vulva, apa yang bisa timbul, ya jamur tadi, kemudian area itu bisa ada juga namanya sakit itu Bartolinitis. Jadi ibu, ibu-ibu ada saluran tempat keluarnya pelumas pada saluran reproduksi wanita, namanya itu kelenjar Bartholin. Nah, ini suka luput nih, suka luput. Gejalanya apa? Gejalanya itu adalah bengkak pada salah satu atau kedua bibir kemaluan. Nah, itu yang kita sebut apa infeksi pada kelenjar Bartholin, tempat untuk pelumas tadi itu. Nah, nama sakitnya apa? Bartolinitis. Atau ada juga yang sampai menjadi abses. Apa tuh menjadi abses? Jadi bengkak itu biasanya pasiennya aja jalannya tuh udah susah. Jadi udah nyeri sekali. Awalnya mungkin bermula dari saluran apa? Saluran reproduksi yang tidak dijaga kebersihannya. Kemudian infeksinya masuk ke dalam kelenjar Bartolin tadi. Berubah menjadi nanah, berubah membengkak menjadi nanah. Itu akhirnya berubah menjadi abses Bartholin. Pada kondisi tertentu itu bisa menjadi bengkak yang keras. Nah, ada juga itu namanya kista Bartholin. Nah, itu gangguan-gangguan reproduksi yang memang realnya itu akibat apa? Itu akibat eh, apa kebersihan kewanitaan yang tidak dijaga tuh. Mungkin di slide ini nggak masuk. Cuman salah satu yang lumayan banyak juga kasusnya itu ya seperti itu. Jadi tandanya bahwa eh, apa timbulnya kayak misalkan bekak sebelah atau bekak kedua pada bibir kemaluan tuh itu juga salah satu dari itu. Kemudian masuk lagi ke dalam. Nah, di bagian ke dalam ya umumnya keputihan, kemudian juga sama ada gejala dari kanker serviks begitu. Nah, keputihan pun makanya kan selain dengan vaginal ozon, kita juga ada metode namanya vaginal toilet. Nah, vaginal toilet ini jadi seperti di gambar yang di atas itu di ujung. Nah, itu kan mulut rahim tuh. Di bawahnya itu di bagian distal di bagian bawah itu kadang apa ngumpet ngumpet bakteri di situ. Nah, dengan dengan vaginal ozon kalau memang kasus ringan itu bisa, tapi kalau memang kasus infeksi berat itu kita harus vaginal toilet dulu, kita bersihin, kita sampai bawah baru kita vaginal ozon kan gitu. Jadi tuntas. Dan kalau memang ada kasus tertentu lebih berat lagi ya kita dengan tambahan pemberian konsumsi obat. Kemudian boleh kalau ada yang mau pertanyaan, silahkan. Sampai juga kita di sesi pertanyaan. Boleh Ibu Moderator jika ada pertanyaan, silahkan. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Diki selaku pemateri yang sudah memaparkan ilmunya mengenai feminine hygiene. Untuk sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali ada 5 orang bunda-bunda sahabat Gizar yang akan mendapatkan 3 voucher untuk pemeriksaan di Rumah Sakit Ibu Anak Gizar dengan potongan harga senilai Rp50.000 dan ada 2 orang bunda-bunda sahabat Gizar yang akan mendapatkan 2 voucher secara free dengan terapi ozon seperti itu. Oke, saya sudah melihat ada 3 bunda yang sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaannya, Dok. Kita mulai dengan Bunda Retno terlebih dahulu. Ini ada Bunda Retno, Dok. Katanya saya mau sharing perihal feminine hygiene. 1.
Menurut dokter, lebih utama perawatan secara eksternal dengan sabun pembersih vagina atau perawatan dari dalam dengan konsumsi obat, dok? Itu untuk pertanyaan yang pertama, dok. Kemudian, eh, dari Bunda Retno sendiri itu menanyakan kembali baiknya salah satunya atau keduanya, dok. Jadi untuk perawatannya lebih baik secara eksternal atau internal seperti itu, dok. Kemudian Bunda Retno juga meminta referensi untuk perawatan bagian luar pembersihan vagina, dok. Seperti itu. Sedangkan untuk bagian dalam perawatannya dengan obat yang dengan obat yang kandungannya apa, seperti itu, dok. Itu dari Bunda Retno ada 4 pertanyaan, dok, sekaligus. Dari Bunda Retno sendiri. Untuk Bunda Retno, eh, mau langsung dijawab langsung, dokter, atau kita paparkan dulu beberapa bunda-bunda yang sudah memberikan pertanyaannya, dok? Nggak apa-apa, Monggo. dijawab dulu aja. Ini juga pertanyaannya mungkin nanti ada juga yang ditanyakan oleh bunda-bunda lain ya. Jadi mungkin bisa sekaligus. Nah, pertanyaan tadi yang pertama, apakah menurut dokter lebih utama perawatan eksternal dengan sabun pembersih vagina atau perawatan dari dalam, misalkan konsumsi obat atau vitamin? Dua-duanya berpengaruh. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa jenis penyakitnya itu juga mempengaruhi dari tata laksana. Pada kasus tertentu yang ringan, yang paling ringan lah saya anggap, misalkan kasus infeksi jamur, itu mungkin masih bisa dengan perawatan luar dengan salep atau apa. Nah, saya pun nitip hati-hati sekali dengan penggunaan sabun pembersih area sensitif, area perempuan. Kenapa? Karena ada beberapa kasus pun saya mengalami justru menjadi lebih parah, justru menjadi eh, lebih lebih keputihannya lebih banyak gitu. Akibat apa? Jadi dia berasa gatal pada area tersebut, dibersihkan lagi dengan pembersih kewanitaan, dibersihkan lagi dengan sabun sirih, dibersihkan lagi dengan ada mungkin yang produk-produk tertentu, akhirnya datang ke kita infeksi gitu. Itu ada dan itu tidak selesai dengan rawat jalan gitu. Kita pun pernah sampai kita rawat inap kan. Nah, jadi apakah baik keduanya atau bagaimana? Tergantung kasus. Jadinya tergantung kasus. Jadi ringan kita masih bisa dengan pengobatan luar, atau misalkan berat ya memang harus obat. Bahkan ada yang sampai rawat inap tadi ya. Referensi untuk perawatan bagian luar pembersih yang mengandung bahan apa? Nah, nanti yang tadi kita bahas salah satunya adalah dengan menggunakan metode vaginal ozone itu. Metode vaginal ozone ini ada beberapa kelebihan yang tidak dimiliki apa terapi-terapi di terapi lainnya gitu. Misalkan kita resepkan dengan penggunaan salep atau kita resepkan dengan ada namanya obat yang masuk ke dalam area kewanitaan, itu ada merek tertentu itu masuk namanya vaginal douce. Nah, itu disemprotkan. Beberapa kasus pasien cocok, beberapa kasus pasien malah mengeluh gitu. Jadi eh, resiko resiko penggunaan obat ya beberapa pasien beda-beda gitu ya. Nah, kalau untuk yang vaginal ozone sejauh kita kita melakukan itu minim resiko gitu. Malah kebanyakan malah merasa nyaman gitu. Malah apa kan cuman nunggu aja gitu sampai obat alat itu bekerja dan selesai setelah itu ya sudah dan tidak perlu tiap hari itu referensi saya itu. Sedangkan untuk bagian dalam dalam perawatannya dengan obat yang kandungannya apa, perawatan yang obat diminum itu seperti tadi ya, kalau untuk mencegah kita dengan perbanyak minum air putih, kemudian konsumsi makanan seperti buah dan sayur juga harus baik. Ada nih mitos katanya kalau makan timun becek kata. Jadi apa benar itu? Wah, jauh sekali itu. Itu maksudnya jauh-jauh antara saluran pencernaan ke saluran reproduksi. Itu diakibatkan oleh timbulnya bakteri peningkatan vaginitis namanya. Jadi nggak selalu dari makan makanan yang begitu mengakibatkan apa. Justru kalau memang nutrisinya terkandung di timun ya akan membawa dampak baik gitu. Seperti tadi kita konsumsi lactobacillus, kita konsumsi produk apa kayak probiotik gitu. Memang tidak, memang memberi makan pada
flora normal pada reproduksi, tapi kan tidak langsung karena dia melewati proses saluran pencernaan dulu, begitu. Nah, barangkali demikian. Ada lagi mungkin Ibu Moderator? Terima kasih untuk Bunda Retno yang sudah memberikan pertanyaan seputar apa pemeriksaan, dan untuk penjelasan tadi sudah diberikan secara detail mengenai tanya jawabnya untuk Dokter Diki. Terima kasih juga. Kemudian ada lagi dari Bunda Yetira. Dari Bunda Yetira untuk pertanyaannya, izin bertanya Dokter Diki, perawatan vagina seperti di salon kecantikan biasanya ada pemakaian terapi ratus V atau spa V, itu sebenarnya aman gak sih buat kesehatan vagina itu sendiri? Itu Nah, dari Bunda kita Yetira. langsung jawab dulu ya. Terima kasih Ibu Yeti untuk penggunaan dari, kalau tidak salah ini juga metodenya sama dengan metode penguapan. Nah, namun ini kan tidak langsung membuka saluran reproduksi. Jadi bedanya dengan vaginal ozone itu kan vaginal duct itu masuk masuk ke dalam gitu. Jadi dia kayak menguap di area dalamnya itu, mensterilkan lah gitu. Nah, pada penggunaan kayak spa di area kewanitaan itu kan memang menimbulkan aroma yang baik gitu di area saluran perempuan luar. Nah, hati-hati nih. Jadi eh, ada organ reproduksi luar dengan ada organ reproduksi dalam. Kalau ini mungkin untuk penggunaan luar mungkin baik untuk mencegah timbulnya aroma yang tidak sedap dan untuk mungkin merelaksasi. Jadi uapnya itu bisa merelaksasi otot itu mungkin saya setuju untuk itu. Tapi kalau kalau untuk itu digunakan sebagai sarana pengobatan dari keputihan atau apa, ini tidak melewati area bagian dalam dari saluran reproduksi perempuan. Nah, mungkin itu. Silakan Ibu Moderator. Ya, terima kasih kepada Dokter Diki yang sudah menjelaskan pertanyaan dan yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Yetira. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bunda Ika, dok. Izin dok, untuk feminine hygiene yang mungkin bisa dikatakan CM itu dok, baiknya berapa kali dok? Sebulan sekali atau bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Itu dok. Baik, terima kasih Bunda Ika. Nah, ini pertanyaan juga, waduh ini sering sekali setiap praktek ditanyakan. Berapa kali sih dok kalau eh, apa kita melakukan CM itu? Kita baru kita di Gizar baru bisa menjawab itu pada saat sudah kita periksa di awal. Jadi kalau memang kita tidak menemukan adanya gangguan bermakna yang seperti tadi, oh ini cukup dibersihkan melalui CM itu. CM itu kalau istilah kita di medis itu vaginal toilet ya. Jadi memang area kewanitaan itu disapu, disekat, bukan dengan sapu ini ya, sapu, tapi disapu, Tujuh. dibersihkan dengan kasa gitu, dengan alat, dibersihkan, kita lap gitulah. Nah, itu eh, kalau memang bagus, biasanya paling kita menyarankan 1 bulan 1 kali. Ada juga pasien yang kita sarankan 1 minggu sekali. Kenapa? Karena memiliki faktor resiko tinggi. Gitu. Pasien seperti apa yang memiliki resiko tinggi? Ya, memang mungkin intensitas dari hubungan seksualnya juga tinggi dan memang ada faktor risiko lain, misalkan apa? eh, memiliki pasangan lain. Mungkin itu yang biasanya kita kalau memang wah ini pertemuan pertama kita buka, wah udah harus penanganan lanjutan. Biasanya kan kita akan beri obat 5 hari. Setelah 5 hari kita sarankan kontrol untuk pengecekan ulang dan itu belum tentu kita lakukan CM tadi atau belum tentu kita lakukan vaginal toilet. Kita akan lihat dulu, oh kalau ternyata pulih kita lanjutkan obat atau mungkin bahkan bisa stop obat. Tapi kalau misalkan masih timbul ada yang berat gitu, infeksi berat itu kita bersihkan lagi. Kasus satu saya ingat, jadi ingat, saya ingat banget ada satu kasus. Pasien ini memang resiko tinggi. Pasien ini memang resiko tinggi. Saya ingat sekali nih. Di saya itu dia sudah 3 kali datang dan setiap kali kita obatin itu, setiap kali kita vaginal toilet, setiap kali kita CM itu selalu kok banyak lagi sampai kita teken area
mulut rahimnya itu dari luar itu keluar gitu. Nah, sampai akhirnya kita konsulkan ke dokter obgyn kita dan ditangani dengan beliau 2 minggu kalau nggak salah waktu itu penata pengobatannya dan sampai tuntas gitu. Jadi derajat keparahan itu akan menentukan. Dan hati-hati juga, hati-hati saya titip banget di sini juga pasti yang pendengar ini banyak juga yang medis. Tata cara vaginal toilet atau CM harus benar-benar tepat. Harus benar-benar sesuai indikasi. Harus benar-benar tahu apa yang dilakukan. Kenapa? Karena tidak sekedar hanya menyapukan alat atau membersihkan area organ wanita bagian dalam gitu. Kita harus tahu identifikasi apa nih resiko potensi apa di mulut rahim timbul apa atau gimana gitu. Jadi upayakan untuk melakukan CM atau vaginal toilet itu benar-benar di tempat yang memang sudah paham apa yang mereka lakukan gitu. Nah, mungkin selanjutnya silahkan Bu Moderator. Untuk selanjutnya ini ada dari Bunda Ira. Untuk pertanyaannya, Dok mau tanya, penggunaan betadine vagina apakah bisa dilakukan rutin ya Dok, walaupun tidak ada keluhan? Seperti itu Dok pertanyaannya. Mohon dijawab ya Dok. Ah, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Ini pertanyaan dari Ibu Ira ya. Betadine, ini nyebut merek ya. Betadine vaginal Duce namanya. Jadi ada alatnya sendiri. Nah, kalau ibu-ibu yang belum tahu boleh sambil googling. Vaginal Duce betadine ada. Jadi dia kayak ada bukan selang ya, kayak kayak alat yang untuk masuk ke dalam dan nanti disemprotkan. Apakah itu bisa dipakai untuk rutin? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Hanya dipakai jika memang ibu punya keluhan. Kenapa tidak boleh dipakai rutin? Flora normal atau bakteri baik yang ada di dalam saluran reproduksi itu akan beresiko mati. Artinya apa? Malah timbul bakteri jahat gitu. Jadi apakah penggunaan betadine vagina bisa dilakukan rutin? Jawabannya dari saya tidak. Gitu. Itu hanya kapan memang Bapak Ibu memiliki keluhan saja. Nah, ayo silakan Ibu. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Untuk pertanyaan terakhir ada Bunda Risa. Pertanyaannya, Dok, izin bertanya, apakah ada cara khusus perawatan vagina saat kita menggunakan alat kontrasepsi IUD? Karena Urun. Urun. Oh. timbul bau Kita sebulan ge. Karena dia menang 4 poin. seperti itu Dok pertanyaannya. Nah, ya udah. Dokter izin apakah ada cara khusus perawatan pada vagina pada saat kita menggunakan kontrasepsi IUD? Karena selama menggunakan IUD banyak dikeluhkan oleh beberapa teman timbul, oh iya, Bu. eh Bu, saya malah begini, Bu. Yang karena mungkin saya di rumah sakit ya, mungkin di klinik ibu-ibu nih, mungkin ibu-ibu dan banyak ketemu pasien yang mengeluh dari IUD yang mengeluh timbul keputihan yang diduga akibat IUD. Nah, jadi begini, malah yang saya sering dapat itu malah bukan timbul infeksinya gitu. Jadi malah yang paling sering itu saya dapat itu adalah translokasi IUD yang bergeser. Ini terkait IUD-nya dulu ya. Jadi hati-hati IUD ini kalau memang rekan-rekan tenaga kesehatan, ibu bidan diduga ada IUD yang bermasalah, tolong rekomendasikan pasiennya untuk dilakukan USG dulu. Satu itu. Nah, kedua, bagaimana cara perawatan vagina pada saat menggunakan kontrasepsi IUD? IUD itu bertangkai, jadi ada benangnya, ada talinya gitu. Nah, hati-hati pada prosedur vaginal toilet pada CM atau pembersihan area perempuan, area perempuan dalam ya. Nih, ini kalau vagina kan area luar nih. Kalau area dalam itu hati-hati eh, kita bukan edukasi, kita tanya dulu apakah memang ibu menggunakan IUD atau tidak. Karena khawatirnya ketarik juga bisa atau itu tadi bisa menimbulkan translokasi atau bergeser-geser karena itu kan ada diputar, kita ada
pembersihan itu dengan metodenya. Nah, itu khawatirnya begitu. Kalau khusus sih tidak, tapi hanya berhati-hati saja dalam proses pembersihannya. Untuk area luar, karena itu tidak tidak terlalu berpengaruh ya. Kalau area dalam yang dengan metode tadi, kalau area luar pembersihan dengan apa? Cukup dengan sabun. Nah, eh, yang tadi saya pernah ceritakan juga bahwa area kewanitaan itu memiliki pH, kadar asam, yang berfungsi untuk apa? Mematikan bakteri jahat. Sabun itu kebanyakan adalah basa gitu. Jadi eh, penggunaan sabun juga hati-hati. Jadi sabun 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 kewanitaan itu coba ibu-ibu cek deh cocoknya yang mana, karena saya nggak bisa bilang bahwa sabun sirih lebih baik daripada sabun yang kimia, atau sabun kimia lebih baik dari sabun sirih. Pada kenyataannya itu juga pasien sensitivitasnya cocoknya itu lain-lain gitu, dan kita tidak bisa mengukur pH atau keasaman dari area organ perempuan setiap waktu begitu. Nah, mungkin itu. Silakan Bu Moderator. Terima kasih dokter yang sudah menjawab dan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan dari 5 Bunda sahabat Gizar yang sudah bertanya. Tadi ada Bunda Retno, Bunda Yetira, Bunda Ika, Bunda Ira, dan Bunda Nisa. Nah, untuk bunda-bunda sahabat Gizar semuanya, kita tadi sudah menjelaskan pemaparan dari satu pemateri kita mengenai apa itu feminine hygiene, cara pencegahannya, dan lantas bagaimana cara agar misfi kita tetap sehat dan kualitas misfi juga tetap terjaga dengan memberikan atau asupan nutrisi yang baik, terus dengan memperhatikan pola hidup yang sehat, kemudian minum banyak air putih juga agar tetap terhidrasi dengan baik. Kemudian untuk perawatan vagina ketika menggunakan alat kontrasepsi bisa berkonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter, mau dokter umum atau dokter objin ataupun bagian pelayanan kesehatan yang lain agar lebih berhati-hati untuk penggunaan ataupun tindakan perawatan vagina seperti itu. Nah, untuk bunda-bunda atau kakak-kakak, setelah mengikuti webinar kali ini, malam ini, apabila ada yang berminat atau ingin melakukan tindakan vagina toilet atau vagina ozon, bisa langsung datang aja ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Gizar, ada di Cikarang Selatan untuk pendaftaran mengenai paket feminine hygiene. Nanti ada di untuk paket family di harga 175.000 dengan tindakan CM dan dokter dan bidan ataupun perawat. Kemudian vagina ozon dengan alat terbaru, kemudian sebelumnya dilakukan pemeriksaan IVA test terlebih dahulu. Untuk informasi hubungi boleh WhatsApp di nomor 0812 8209 5380. Alamat kami RSIA Gizar bertempat di Jalan Villa Mutiara Cikarang, Ruko Pasadena 1 nomor 3, 5, dan 6 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nanti untuk bunda-bunda ataupun kakak-kakak sahabat Gizar yang ingin lebih mengetahui seputar feminine hygiene ataupun ingin melakukan tindakan feminine hygiene bisa bergabung langsung bersama kami di RSIA Gizar. Kemudian saya akan sedikit memberikan informasi mengenai voucher, 5 voucher untuk bunda-bunda yang tadi sudah memberikan pertanyaannya. Tadi ada Bunda Retno, Bunda Yetira, Bunda Ika, Bunda Ira, dan Bunda Nisa. Untuk informasi lebih lanjut, nanti saya akan arahkan ke bagian administrasi. Tentunya nanti akan di backup ulang oleh admin via WhatsApp, informasinya di grup WA.
Kemudian untuk sertifikatnya, saya ingatkan kembali untuk sertifikat, boleh Bunda-Bunda menuliskan nama lengkap beserta alamat. Kemudian untuk pemberian sertifikatnya nanti mungkin kita akan konsultasikan ke bagian administrasi untuk pengirimannya itu. Boleh nanti kami akan informasikan selebihnya ataupun informasi yang lainnya akan diarahkan ke bagian admin di grup WhatsApp. Seperti itu ya, Bun. Dokter, maaf saya izin konfirmasi. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Dok. Masih banyak yang memberikan pertanyaan. Apakah ini mau di backup di sini, mau dijawab di sini langsung, atau nanti kita share via WhatsApp, Dok? Nggak apa-apa, dijawab aja. Ini juga kayaknya mirip-mirip ya. Iya, Eh, Dok. Nah, ada juga yang bertanya lagi dari Bu Ika. Kalau buat ibu-ibu rumah tangga biasa, apakah sebaiknya CM juga nggak, Dok? Nah, CM ini tuh kadang kalau pasien datang itu identiknya itu dengan ingin dibersihkan dalam. Padahal di kami itu akan memeriksa dulu. Kita akan lihat dulu melalui inspekulo. Inspekulo tuh apa? Alat teropongnya lah gitu untuk area area kewanitaan kita akan lihat sebelum di CM itu kita lihat dulu. Wah, ada gangguan, ada resiko. Kok ini dok ada muncul bercak. Nah, biasanya kita diinfokan begitu. Bila kita melihat hal itu. Nah, apakah ibu rumah tangga sebaiknya? Ya, oh jelas. Minimal ibu untuk mengetahui deteksi dini. Karena CMD kita juga kan ada pemeriksaan IFA test ya. Jadi komplit ya minimal 1 kali ibu lihat. Yang tadi seperti saya bilang bahwa faktor resiko juga menentukan berapa kali bisa dilakukan CM-nya. Kalau memang faktor resikonya rendah, juga ya mungkin 1 kali cukup gitu. Malah kan bisa tanpa obat. Nah, kemudian ada juga yang bertanya jika sering sariawan di bagian vagina sama gatal di selangkangan. Gatal di area selangkangan itu umumnya adalah jamur. Nah, catat dulu nih, umumnya adalah jamur. Namun digaruklah itu, di apa namanya digosoklah itu. Akhirnya lecet, timbullah infeksi sekunder gitu. Yang tadinya hanya jamur jadi ada timbul infeksi bakteri. Iya betul, infeksi bakteri lagi. Nah, akibatnya apa? Pengobatannya tidak bisa selesai dengan 1 kali pengobatan aja gitu. Kita biasanya obati dulu sariawannya, kita obati dulu apa jamurnya, baru kita tuntaskan gitu untuk bagian lainnya. Jadi nggak bisa sekali pengobatan kasus seperti ini. Dan kenapa sering terjadinya sariawan? eh Justru sebetulnya bukan 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 sariawannya. Awalnya dari bintik-bintik yang digaruk sebetulnya. Akhirnya timbul lecet. Nah, caca Kemudian mulainya jadi ini. Caca mulainya. Ini baiknya kita membersihkan vagina yang baik dan benar itu seperti apa? Dicuci dengan sabun khusus vagina sehari sekali saja atau bagaimana, Dok? Pertanyaannya. Terima kasih Bunda Elfrida nih bagus sekali. Jadi gimana? Katanya tadi pakai sabun nggak boleh sering-sering. Terus katanya tadi apa? Ada yang pakai betadine Provagin gitu, Vaginal Dulce juga jangan rutin. Terus gimana dong? Pertanyaan bagus sekali, Ibu. Nah, jadi bagaimana? Caranya adalah seperti yang tadi saya bilang bahwa saluran reproduksi wanita dan saluran kencing pada wanita itu terpisah. Namun itu saling berdekatan. Jadi pada saat buang air kecil, upayakan basuhlah pakai sabun gitu. Ya bahasa kita mungkin dicebokin gitu ya, dicebokinnya pakai sabun. Nah, apakah setiap setiap buang air kecil? Sebagusnya iya. Dan kalau pada perempuan sebagusnya langsung dikeringkan dengan tisu. Begitu. Jadi jangan rutin yang setiap mandi wah dibersihkan atau begini begitu atau begini. Wah, itu lecet Bu yang ada. Malah bakteri baiknya malah kalah, malah mati. Kemudian, nah ini juga ada pertanyaan. Mau tanya nih, kalau penggunaan pengharum vagina bahaya nggak sih? Boleh apa enggak? Sama kayak pertanyaan Ibu Yeti ini tadi ya, bahwa ada vaginal apa spa, vaginal spa. Saya sih setuju-setuju aja untuk mengobati, bukan untuk mengobati, untuk memberikan rasa nyaman terhadap aroma di situ.
tapi di situ belum tentu mengobati gitu. Jadi keluhan area reproduksi dalam itu belum tentu terobati. Dan apakah penggunaan pengharum pada vagina kalau dia yang kayak spa gitu itu tidak saya belum nemu lah artikel yang menyatakan itu berbahaya. Tapi kalau seperti pengharum yang dioles ke area tersebut saya tidak menyarankan. Kenapa ya? Pengharum banyaknya kandungan ya berbasis pencampuran alkohol gitu. Jadi saya kurang kurang rekomendasikan. Kemudian ada penggunaan ventilator. Nah, ventilator setiap hari bagus nggak? Kemudian terapi CM dilakukan oleh bidan atau dokter umum atau obgyn. Bagus, bagus, bagus banget nih. Ibu Ria, Bunda Ria, eh, penggunaan ventilator itu saya tidak merekomendasikan. Kenapa? Pada faktanya adalah yang sering saya temui banyak yang menggunakan ventilator malah beresiko keputihan yang lebih tinggi. Lebih sering saya nemuin orang-orang yang keputihan akibat penggunaan ventilator yang terlalu rutin. Kenapa? Karena bakteri baiknya tuh kalah di situ. Itu. Nah itu, jadi kalau saya pribadi dari pengalaman, saya tidak menyarankan. Kemudian, apakah untuk CM dilakukan oleh bidan, dokter umum, ataupun dokter obgyn? Yang melakukan adalah Bu Bidan bisa, Bu Bidan kita terlatih. Kemudian dokter umum jelas kita juga terlatih sama. Nah, kapan kita kasih ke obgyn? Biasanya obgyn ini muara kita terakhir pada saat kita dapat pasien. Wah, ini di kita nih belum selesai nih, belum belum sembuh, belum pulih. Ya sudah, akhirnya kita sarankan untuk ke obgyn. Biasanya pun tidak langsung di vagina toilet, tapi biasanya di USG dulu untuk tahu apakah memang ada gangguan atau kelainan di dalam rahim, di dalam uterus gitu. Emang ada gangguan di dalam rahim yang bisa menyebabkan keputihan? Ya bisa, banyak nih banyak banyak faktor lah yang bisa menentukan gitu. Jadi kalau ke dokter kandungan sih biasanya saya sih menyarankan pada saat yang tadi ada kasus, oh nggak pulih-pulih nih, nggak sembuh-sembuh di kita, biasanya kita rekomendasikan. Ada pertanyaan lagi, kalau lagi keputihan apakah boleh berhubungan? Ini sebaiknya dihindari, Bapak Ibu. Kenapa? Karena terjadi kontaminasi atau resiko penularan. Keputihan itu kan tanda timbulnya infeksi. Jadi bisa menular ke pasangan gitu. Contohnya trichomoniasis. Jadi mohon maaf nih pada laki-lakinya itu bisa timbul bintik-bintik merah. Nah, sekalian deh saya bahas juga sedikit aja bahwa kalau pada kondisi tertentu apakah bisa dicegah dengan alat kontrasepsi? Bisa. Nah, itu jawabannya ya. Jadi, apakah bisa berhubungan? Sarannya tidak, tapi sebetulnya bisa dicegah dengan alat kontrasepsi luar. Ya bisa 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 menggunakan pelindung kondom ya pada laki-laki gitu. Oh ini yang tadi ya sering sariawan dan gatal di selangkangan. Ya ini tuh sebetulnya sih yang diistilahkan sariawan itu tuh awalnya tuh bintik-bintik merah. Jadi bakteri-bakteri juga gitu. Nah, namun akibat digaruk lah, akibat dia bergesekan dengan pakaian dalam lah. Jadi itulah timbul resiko lecetnya yang lebih luas gitu. Kemudian, oh ini yang tadi juga ya masalah ventilator. Dari saya ventilator tidak rekomendasi harian. Dari pengalaman yang menggunakan ventilator rutin harian malah sering keputihan gitu. Dan setelah di stop, nah tadi mungkin tidak dibahas ya. Penanganan pertama kalau saya keputihan apa? Lihat yang terpapar ke area reproduksi, sabun, ventilator, pembersih kewanitaan. Kalau bisa di stop dulu aja gitu. Justru jangan semakin dijadiin dengan pembersih. Wah, ini udah habis satu botol belum ini malah tambah banyak. Ganti lagi habis satu botol. Walah malah tambah flora normal atau bakteri baiknya malah tambah mati. Jadi jangan. Pencegahan bukan pencegahan. Penata laksanaan pertama pada saat ibu timbul keputihan adalah coba di stop dulu semua produk-produk yang berhubungan dengan area reproduksi. Begitu. Mungkin itu saja. Ibu-ibu, bapak-bapak juga terima kasih. Kembali ke Ibu moderator ya. Baik dokter, terima kasih atas semua jawaban yang sudah Ibu-bunda yang sudah bertanya, terima kasih juga. Dan untuk kali ini
sudah giliran saya sebagai moderator tentunya untuk menutup diskusi kita kali ini. Terima kasih juga kepada Dr. Diki atas semua ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita. Untuk perempuan-perempuan, bunda-bunda, kakak-kakak bisa langsung diterapin langsung nih gitu. Gimana nih tadi cara pentingnya menjaga alat reproduksinya, bagaimana pentingnya cara pencegahannya, untuk tentunya untuk bunda-bunda agar suami makin betah di rumah. Kita udah kasih tips dan triknya nih Bunda. Nih untuk bunda-bunda ataupun kakak-kakak sekali lagi yang ingin mengetahui secara lebih lanjut mengenai terapi ozon ataupun terapi tentang vagina toiletnya, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Izar, yaitu ada di alamatnya di Jalan Villa Mutiara Cikarang, Ruko Pasadena 1, nomor 3, 5, dan 6, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, di sini Rumah Sakit RSI Agizar ini tersedia untuk paket feminine hygiene seharga 175.000 aja. Bunda-bunda sama kakak-kakak sudah mendapatkan tindakan CM dengan dokter, tindakan CM dengan bidan tentunya, untuk vagina ozon juga dengan alat terbaru. Kemudian untuk pemeriksaannya itu ada pemeriksaan IVA test. Nah, untuk lebih lanjut nanti bunda-bunda ataupun kakak-kakaknya bisa menghubungi nomor WhatsApp di nomor 0812 8209 5380 atau langsung aja datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Izar. Nah, untuk menutup diskusi kita kali ini, nanti ataupun ada informasi selebihnya kita akan share via WhatsApp. Kemudian saya informasikan kembali untuk sertifikat yang akan diberikan kepada bunda-bunda yang sudah mengikuti webinar pada malam hari ini, bisa dituliskan nama lengkap dan alamat bunda-bunda yang akan dikirimkan nanti mungkin untuk admin bagian di RSI Agizar. Kami nanti akan serahkan ke bagian administrasinya seperti apa pengiriman ataupun bagaimana untuk sertifikatnya. Mungkin untuk diskusi kali ini terima kasih juga untuk bunda-bunda yang sudah antusias. Kemudian untuk Dr. Diki selaku pemateri. Terima kasih juga untuk bunda-bunda yang memberikan pertanyaannya seputar pemeriksaan vagina ataupun alat reproduksinya seperti itu. Terima kasih atas semua insight-nya sehingga diskusi kita sangat menarik di malam hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Bidan Sonya selaku pelayanan RSI Agizar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu sekalian.